Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran kita berjalan dengan lancar, mari kita awali pelajaran ini dengan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang Bapak cintai, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semua agar Bapak mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak ya. Hesti Ananta? Ada. Pinka Purbasari? Hadir, Pak. Hadir ya. Priska Dalian? Hadir, Pak. Nah, ya anak-anak, walaupun kita yang hadir cuma sedikit, tapi Bapak harap kita harus tetap semangat dalam belajar. Semangat ya anak-anak ya? Ya, alhamdulillah. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai teks ulasan juga. Minggu yang lalu kita belajar teks ulasan tentang apa anak-anak? Nah, itu judul cerpennya, mencari struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, coba Priska, strukturnya ada apa saja ya kemarin itu kita pelajari? Orientasi, analisis, evaluasi, rangkuman. Ya, benar ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara bagaimana kita menulis teks ulasan yang akan kita baca. Nah, apakah kalian pernah menulis teks ulasan? Tidak. Belum pernah ya? Nah, kalau belum pernah menulis teks ulasan, kalian harus mendapatkan mencari informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan teks ulasan. Apa yang harus dilakukan langkah-langkah sebelumnya? Membuat apa dulu? Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. Nah, itu termasuk apa? Kerang? Ya, itu termasuk kerangkanya. Jelaskan tentang materi teks ulasan. Silakan kalian perhatikan poin-poin yang Bapak tampilkan di atas. Ini ya. Kompetensi ini di sini ada 4 anak-anak. Nah, yang pertama menghayati ajaran agama yang dianut ya. Untuk kompetensi dasarnya anak-anak, kita belajar 4.12 yaitu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya. Ini apa anak-anak? Film ya. Film ini bisa diulas anak-anak? Bisa diulas tidak? Bisa. Ya, jadi terus kemudian indikator. Nah, indikator yang kita pelajari di pertemuan ini ada 2 anak-anak ya. Yaitu indikator 4.12.1 yaitu menyusun kerangka teks ulasan secara runtut dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kalian mampu untuk menyusun kerangka teks ulasan secara runtut dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Sedangkan yang kedua, kalian akan menulis teks ulasan itu ya berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat tadi. Itu cara. Nah, ini adalah cara menyusun kerangka teks ulasan. Bapak akan membagikan kalian menjadi kelompok-kelompok. Ini dengan Pinka ya. Andra dengan Andini ya. Ya, Indri ya. Kemudian Priska dengan Agung. Nantikan kalian lembar kerja ya. Lembar kerja di sini nanti Bapak akan menampilkan sebuah cerpen ya. Nah, ini ada teks cerpen. Apa judulnya anak-anak? Nasihat untuk anakku.
Nah, nasihat untuk anakku. Nah. Kemudian siapa pengarangnya? Siapa pengarangnya? Montingo Busye. Ya, Montingo Busye ya. Dan silakan kalian baca dulu cerpennya. Ya, sambil kalian membaca, sambil juga kalian pahami apa itu struktur dan ciri kebahasaannya. Ya. Silakan dibaca, dipahami. Sambil melanjutkan membaca, nah kalian cari informasi berkaitan dengan kerangka dan menulis teks ulasan di buku atau di internet. Bawa HP kalian? Nah, silakan HP-nya dikeluarkan. Dibuka. Nah, dibuka HP-nya ya. Nah, HP-nya dilihat. Lihat. Nah, Agung coba dilihat bukunya. Dicari informasi tentang bagaimana menulis teks ulasan. Ya. Jadi carilah informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan kerangka dan bagaimana menulis teks ulasan. Ya, kerja kelompok ya. Saat kalian menulis kerangka dalam membuat teks ulasan, jangan lupa memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks ulasan tersebut. Silakan anak-anak yang ingin bertanya, yang tidak paham. Rani, silakan bertanya. Kalau belum paham, sepertinya Rani bingung. Apa yang harus kita lakukan sebelum menulis teks ulasan? Nah, kira-kira kan tidak langsung menulis teks ulasan tadi kan? Kamu masih bingung tentang apa yang harus kita lakukan. Kira-kira apa ya? Coba Priska apa kira-kira ya? Menyusun kerangka teks ulasan. Nah, jadi sebelum kita menulis teks ulasan, kita susun kerangkanya dulu, ya. Jadi tidak bisa langsung. Nah, kerangkanya itu harus memuat apa tadi? Struktur dan ciri kebahasaan. Jadi tidak bisa langsung. Nah, jadi dicari informasi itu, silakan kalian berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan tugas itu. Oke, simpan dulu. Silakan. Tidak ada WhatsApp. Namanya Apa pada dia? Nah, silakan kalian buat kerangka. Kemudian kerangka tersebut nanti akan kalian kembangkan menjadi teks ulasan, ya. iya Pak. Nah, berbagi tugas, ada yang nulis kerangka, kemudian yang temannya kelompok yang satu lagi, kalian menulis teks ulasannya. Nanti setelah selesai, kalian akan Bapak minta memberikan pendapat. Coba kelompok satu dulu. Coba kelompok satu maju ke depan sini membacakan kerangka yang ditulisnya. Anakku, orientasi cerita pendek berjudul Nasihat untuk Anakku, ditulis oleh Montingo Busye. Cerpen ini menceritakan kisah dunia yang telah berubah. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu menulis teks ulasan? Senang tapi agak
Bapak ingin kalian memberikan pendapat. Yang dikerjakan kelompok 1 ini bagaimana? Betul apa salah? Bagus apa jelek? Betul dan bagus. Ya, sudah agak lumayan. Nasihat untuk anakku merupakan cerpen karangan Martino Busier. Cerita pendek ini menceritakan tentang keadaan dunia yang berubah. Di dalam cerpen ini banyak sekali nasihat untuk kita. Pada paragraf pertama, cerita ini menceritakan tentang keadaan Indonesia yang telah berubah. Di paragraf selanjutnya, menceritakan tentang betapa sulitnya untuk menjalani kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat hari ulang tahun dunia yang ke-25, ayah mentraktir temannya yang juga pengarang. Kemudian pada malamnya, dia mendapat kabar bahwa teman itu dibunuh. Temannya itu bunuh diri. Mendekati kabar bahwa temannya itu bunuh diri. Mendekati akhir cerita, ayah berpesan jangan takut membela kebenaran. Ayah juga memutuskan nasihat agar memilih pilihan yang benar agar tidak salah pilih. Ya. Bagaimana perasaan kamu dalam menulis teks ulasan ini? Saya senang Kak karena saya mendapat ilmu. Ya, kalian tadi temannya tadi agak kesulitan ya. Yang ini sepertinya lancar ya, Nana ya. Bagaimana Nana penampilan temannya ini dalam membacakan pekerjaannya? Apakah pekerjaannya keliru, benar atau bagaimana? Bagus. Bagus anak-anak ya. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya. Nah, Bapak ingin siapa yang bisa mengambil kesimpulan ya tentang pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama apa? Menulis kerangka teks ulasan. Yang kedua menulis teks ulasan. Jadi dua anak-anak ya. Yang pertama menulis kerangka, yang kedua menulis teks ulasan. Pelajaran kita yang akan datang selanjutnya setelah kalian menulis ini, menulis kerangka, menulis teks ulasan, pada pelajaran yang akan datang kita akan belajar untuk membacakan teks ulasan secara utuh yang benar. Kalau tadi kan banyak yang keliru-keliru. Nah, besok kalian perbaiki lagi, kemudian kalian akan belajar membacakan di depanan. Nanti akan Bapak kasih contoh, Bapak putarkan film tentang putarkan orang membacakan teks ulasan yang benar itu bagaimana. Itu sebagai contoh kalian agar kalian nanti bisa menjadikan inspirasi bagaimana cara membaca teks ulasan itu ya. Ya Pak. Nah, pelajaran yang akan datang akan Bapak kirimkan PowerPoint-nya, materinya di WA group dan dipelajari dulu materi tersebut agar supaya nanti waktu belajar kalian sudah paham ya. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Sudah paham semua? Pembelajaran kita hari ini, mari anak-anak kita tutup pembelajarannya dengan berdoa ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa.